Selamat siang para mahasiswa Produk Design Engineering. Oke, saya lanjutkan yang tadi latihan nih. Tadi terakhir ini ya, sudah dapat ini. Kita lanjutkan dengan berikutnya. Bentuk trigonometri belum ya? Jadi tadi bentuknya aljabar semua. Sekarang yang trigonometri ini nomornya lompat-lompat ini sesuai yang nomor buku nanti ya. Oh ya, saya sudah di grup Anda saya sudah kirim e-booknya. Sudah lihat belum ya? Ya, di e-booknya udah masuk. Ada 13 bab ya. 13 bab. Ini DY per DX sama dengan kotangan X kali tangan Y. Ditanya solusi umum PD. Nah, ini kita ubah DY per DX. Bisa kotangan, bisa tangan nih. Terserah. Ini kalau Anda mau ubah ini boleh juga. Misalnya karena mau ya misalnya kotangan X kali tangan Y. Nah, sekarang kita yang mau kita pisah ini bisa dipisah enggak? Coba Saudara lihat. Kotangan DY dengan tangan Y, betul enggak? Berarti ini nanti tukar letak ini kan. Jadi apa? DY per yang tangannya turun ke bawah kan? Kalau kemudian DX-nya naik ke atas. Tukar letak. Seorang tukar letak kan silang kan? Tukar letak. Si tangannya turun ke bawah, tangan Y turun ke bawah, DX-nya naik ke atas. Jadi naik ke atas ini DX kali kotangan X. Ya, kotangan X kali DX. Gitu nggak? Berarti tangan Y dengan DX tukar letak. Benar nggak? Tukar letak. Ya, antara tangan Y dengan DX. Tukar letak ya. Sifatkan silang. Nah, kemudian dari sini kotangan tangan Y ini kalau naik ke atas jadi apa? Tangan Y kalau naik ke atas, tangan Y naik ke atas jadi apa? Kotangan Y. Karena tangan Y kali kotangan Y adalah 1. Sehingga sepertangan Y adalah kotangan. Ada ya. Tangan Y kali kotangan Y adalah 1. Kalau saya tanya berapa kotangan Y? Kotangan Y adalah sepertangan Y. Nah, sepertangan Y naik ke atas jadi tangan Y. Nah. Kalau ini kan sepertangan nih, sepertangan Y naik ke atas jadi jadi atau di sini ya. Jadi apa? Dapat tangan Y naik ke atas jadi kotangan Y.
kotangen Y DY sama dengan kotangen X DX. Kan gitu. Halo? Jelas? Kemudian kita pindahkan, sudah ngerti ya? Karena tangan kali kotangen adalah 1. Ya. Sinus kali kosekan 1. Kosinus kali sekan 1. Ya. Kemudian ini dipindahkan secara jabar, kotangen Y DY min kotangen X DX sama dengan 0. Kemudian kita lakukan apa? Kiri kanan kita integralkan. Sama-sama diintegralkan. Jadi integral dari kotangen Y DY dikurang integral dari kotangen X DX sama dengan integral 0. Ya. Ada nggak rumusnya? Kalau di buku-buku textbook yang besar-besar tebal itu ada. Kalau integral tangen apa sih? Ada rumusnya sebetulnya. Integral dari tangen X dx rumusnya apa? Ln sekan X tambah C. Betul nggak? Kalau ini integral kotangen X dx adalah min bukan min ya. Bukan min, sorry. Ln sin X tambah C. Tetapi kalau Anda lupa, ini bisa kita anggap rumusnya kita nggak tahu. Ya kan? Kita pecah. Aduh, anak kucing ini. Cari induknya itu. Nah, kotangen adalah kos persen enggak? Halo? Kotangen adalah kos persen. Jadi kita pecah jadi kos persen. Apa nih? Tadi yang depannya adalah Y. Jadi kos Y persen Y. Di atasnya dikali DY. Kemudian dikurang. Itu juga integral dari apa? Kotangen X adalah cos persen. Sudutnya X. Ini dx. Sama dengan integral 0 C. Ini kita turunkan sendiri ya. Maksudnya kita tidak hafal rumusnya. Baik. Kemudian saudara masih ingat, saudara-saudari masih ingat, cos itu turunan dari apa? Cos itu turunan dari apa? Sama dua-dua ini. Cos itu turunan dari apa? Diferensial dari apa? Sin ya. Sin. Jadi sudutnya Y. Jadi D sin Y per sin Y. Kemudian ini juga sama. Cos X dx turunan dari sin Y. Sin X, sorry. Karena cos X sin X per sin X ini. Sama dengan C. Integral D, kita punya rumus integral DU per U apa? Ln agam U tambah C. Betul nggak? Berarti ini integral DU per U adalah ln U. Tapi agam mutlaknya kita hilang aja ya. Jadi ln sin X sin Y dikurang ini ln U. Ya, integral DU per ln U. U-nya adalah sin X. Sama dengan. Nah, karena ini ln C-nya ini kita ubah jadi ln C. Ln C adalah C. Dibalik C adalah ln C. Ya. Nah, log A kurang log B apa? Log A kurang log B adalah log A per B. Jadi ln sin Y per sin X. Itu enggak? Halo? Sama dengan ln C. Berarti ln sama dengan ln. Ya. Ln sama dengan ln. Kita hilangkan ln-nya. Tinggallah sin Y per sin X sama dengan C. Ya. Boleh kali silang? Ini boleh kali silang ya. Kali silang. Sehingga terjadi sin Y sama dengan C kali sin X. Sebetulnya sampai sini udah selesai. Tetapi kalau ada yang mau cari Y-nya berapa? Bisa sih. Kalau kita mau cari Y-nya, berapa Y? Ingat? Pakai arkus. Kalau sin Y sekian, berapa sudut Y? Sudut Y adalah sudut pusat atau arkus
dari sinus yang nilainya C kali sin X. Kan gitu kan? Karena masih ingat nggak ini? Kalau sin Pi per 2, sin 90 derajat berapa? 1 enggak? Halo? Pi per 2 itu kan 90 derajat. Sin 91 kan? Jadi sudut Pi per 2 adalah arcus apa? Sudut pusat dari sinus yang harganya 1. Nah, ini rasa sama nih. Sin Y. Y ini adalah sudut pusat dari sinus yang harganya C sin X. Jadi jawabannya bisa 2. Sin Y sama dengan C sin X. Mungkin sampai sana aja cukup ya. Atau Y adalah arcus sin C kali sin X. Paham? Ya. Kalau Anda pusing-pusing ya sin Y adalah C sin X. Selesai deh. Ya. Saya kurung kotak hijau. Ya. Sudah paham? Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya. Nah. Ini yang ya sin Y sama C sin X udah gitu. Nah, selesailah sudah dari apa? Bersama diferensial dengan variabel yang dapat dipisahkan. Dalam bahasa Inggris namanya separable differential equation. Separable differential equation. Sudah jelas? Ada latihannya 9 soal di buku apa di e-booknya. Tapi saya sudah jawab 9-9-nya ya. Jadi Anda latihan caranya Anda lihat soalnya, coba kerjakan, nanti cocokkan jawabannya lengkap. Bukan kuncinya ya. Kalau buku yang lama ini kuncinya aja hasil akhir, tapi yang itu lengkap dengan jalannya. Ya. Oke. Ini question? Ada tanya? Oke. Kalau ada kita masuk yang kedua adalah PD homogen. Ya. Kita masuk yang berikutnya, materi barunya adalah 1-2 ya namanya. PD homogen. Nah, sebenarnya pengertian itu adalah dari fungsi kapan homogennya derajat n misalnya. Jadi kalau ada misalnya fungsi x, y-nya berapa misalnya, contoh ya, fungsi x, y-nya misalnya 3x kuadrat tambah 4xy kurang 7y kuadrat, ini fungsinya. Maka kita cari fungsi dari tx, ty. tx, ty. Artinya x-nya kita substitusi dengan tx, y-nya kita substitusi dengan ty. Apa yang terjadi? 3 kali tx pangkat 2 ditambah 4 kali x-nya adalah tx, y-nya adalah ganti ty, min 7, y-nya ganti ty, y kuadrat jadi ty kurung kuadrat. Sehingga ini hasilnya berapa? 3 kali t di pangkat 2, t kuadrat, x di pangkat 2, x kuadrat. Ini 4, t kali t, t kuadrat, x kali y, xy, min 7, t pangkat 2, t kuadrat, y pangkat 2, y kuadrat. Kemudian saudara-saudari lihat, ada nggak yang sama sini? Apa tuh? T kuadratnya. T kuadratnya boleh keluar? Boleh kan? Keluar T kuadrat, tinggal apa? 3 x kuadrat ditambah 4 xy dikurang 7 y kuadrat. Coba Anda perhatian nih yang dalam kurung ini, sama-sama ini enggak? Sama? Sama enggak? 3x kuadrat tambah 4xy min 7y kuadrat. Sama? Kalau sama, boleh nggak saya ganti dengan t kuadrat kali fungsi x, y? Jadi fungsi dari tx, ty adalah di sini t kuadrat kali fungsi x, y. Karena t pangkat 2, 2 ini menunjukkan pangkat, atau namanya ini apa nih? Derajat.
pangkat, derajat, atau degree, maka ini adalah fungsi apa nih? Homogen, derajat, atau pangkat, derajat atau pangkat 2. Enak, derajat 2 atau pangkat 2. Ini fungsi ya. Tapi kalau PD homogen, derajat 2. Sudah jelas? Halo? Ya, pengertiannya itu. Jadi kuncinya pangkatnya tuh, pangkatnya ya. Pangkatnya berapa? Itu menjadi derajat. Kalau pangkatnya 5, berarti homogen derajat 5. Ya. Cara tesnya gitu ya. Oke. Nah, ini langkah pertama kalau mau selidiki itu yang kita lihat. Yang kedua adalah bagaimana kita bentuk PD secara umum bersama diferensial biasa singkat dengan PD. PD itu secara umum adalah MX, Y kali DX ditambah NX, Y kali DY. Itu sama dengan 0. Ya. Ada buku lain pakai P. Ini MM, ada yang pakai PQ. Jadi PX, Y DX tambah QX, Y DY sama dengan 0. Mengapa saya pakai MM? Nanti di PD yang tidak eksak dapat dieksakan, itu menggunakan faktor integrasi. Ada PD yang lama pakai MM, PD yang baru kita pakai PQ. PX, Y DX tambah QX, Y DY sama dengan 0. Ya. Jadi yang lama pakai MM, yang barunya nanti yang baru itu maksudnya setelah dia berupa tidak eksak menjadi eksak, yang eksak itu PD barunya. Ya. Belum ngerti ya? Nanti ya, mengapa kita pakai PQ nanti. Untuk membedakan aja. Ya. Oke. Kemudian untuk menyelesaikan PD apa? PD homogen ini kita misalkan Z atau V. Ada yang pakai V Victoria ya. Kak Lima Romawi itu V Victoria. Z atau V boleh. Y per X. Ada ke buku yang lain? X per Y. Bisa terbalik. Y per X atau X per Y. Jadi bisa pakai Z sama Y per X. Atau Z adalah X per Y. Umumnya pakai Y per X dulu. Kecuali di soal itu mengandung unsur X per Y. Misalnya E berpangkat X per Y. Nah, itu harus kita pakai ini. Nah, dari sini Y berapa? Di sini Y sama dengan, ini garis silang. Garis silang, X sama Z ini garis silang. Jadi apa? XZ. Y ini. Maka DY ini, DY sama dengan apa? Ini rumus UV nih. Pasti kan rumus UV. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Berarti sini, ya, bisa X-nya tetap, Z-nya diturunkan. DZ. Z-nya tetap, X-nya diturunkan. Atau terbalik, Z tetap, X-nya diturunkan, X-nya tetap, Z-nya diturunkan. Diturunkan jadi D. Turunan dari X, DX. Turunan dari Z, DZ. Ya kan? Kita ngerti nggak nih? Nggak ngerti. Ada jalan lain lagi. Ada. Yaitu kita gunakan. Kalau Y sama dengan XZ, maka turunannya apa? Y diturunkan apa? DY pada X. Itu enggak? Ya, aksen. Ini berlaku rumus UV enggak? X kali Z tambah X kali Z. Itu UV tambah UV. XZ kali X tambah XZ. Ujung-ujung aksen. Jadi DY per DX sama dengan aksen adalah DX enggak? Kali Z. X kali Z aksen adalah DZ. Ya, sorry. X aksen artinya turunan X tada X. Berarti DX per DX enggak? Satu berarti kan? Aksen kan satu. Turunan X tada X. Z aksen ya turunan Z tada X. Ini didiferensiakan tada X. Nah, apabila ini saya kali dengan DX, apa yang terjadi? Penyebutnya hilang nggak? Penyebutnya hilang semua. Tinggal apa sini? DY sama dengan ini Z kali DX. Ya. Berarti si dikali itu kan dengan DX hilang. Itu enggak hilang main ini. Maka tinggal pembilang aja DY dengan ini DX kali Z, jadi Z kali DX ditambah X kali DZ.
Atau nih boleh dibalik, dy adalah, kita balik nih, x dz dulu, yang belakang dulu, ditambah yang depan z dx. Ya, jadi yang kita biasa pakai ini. Nah ini sama nggak mainin? Coba. Sama nggak main? Halo? Sama kan? Jadi terserah. Jadi nanti kita nggak usah turun gini ya. Ini penjelasan awal aja supaya saudara tahu. Oh datang dari sana gitu. Ya. Jadi langsung aja sini. Y turunkan dy, x tetap, z turunkan dz. Z tetap, x turunkan kali dx. X turun tuh dx. Z turun tuh dz. Udah. Paham ya? Cukup jelas? Nah ini agak panjang ya memang. PD homogen ini. Kalau PD homogen ini nanti juga PD eksak, cenderung orang menggunakan penyelesaian PD eksak daripada PD homogen, kepanjangan jalannya. Ya. Jadi apa ilmunya kita pelajari ya. Baik, kita masuk contoh sekarang. Contoh ya. Nah, yang pertama dy per dx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3y kuadrat per 2xy. Coba, apakah ini bisa menjadi yang pertama tadi Pak, PD dengan variabel dapat dipisahkan atau variabel differential equation? Bisa dipisahkan nggak 4x kuadrat dengan tambah 3y kuadrat? Nggak bisa. Kalau 2xy bisa kan? Independen ya. Artinya perkaliannya independen, nanti bisa dipisahkan. Tapi yang nama x tambah y atau x kurang y itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi terpaksa kita kali silang dulu ya. Kita kali silang. Nih. dx dulu. Baru dy. Tekan silang ya. Oh ya ini pertanyaannya tetap tanya solusi umum PD. Ya dalam hal ini PD homogen ya. Mengapa? Oh ya, ini mengapa disebut PD homogen tahu nggak? Atau nanti deh, kita jadikan dulu. Kali ini, kali berapa nih? 4 x kuadrat ditambah 3y kuadrat kurung kali dx sama dengan 2xy kali dy. Nah, kemudian ini semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. Kanannya 0 ya. Jadi di sini menjadi 4x kuadrat tambah 3y kuadrat dx dikurang 2xy dy sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensialnya. Nah, sekarang Anda lihat ini adalah yang depan ini adalah apa nih? M x, y. Ini kan tadi PD secara umum M x, y dx tambah N x, y dy. Yang belakang ini min ini masuk ya. Min 2x ini adalah N x, y. Nah, sekarang kita lihat dia PD berderajat berapa coba. Ini kita tulis M x, y adalah 4x kuadrat tambah 3y kuadrat. Nah, terus N x, y adalah min 2xy. Coba kita masukkan tx dy. X ganti tx, y ganti ty. Jadi mtx, ty berapa? Substitusi. X-nya ganti tx, karena pangkat 2. 3 kali y-nya ganti ty, pangkat 2. Berapa nih? 4 kali t kuadrat x kuadrat 3 kali t kuadrat y kuadrat. Ada yang sama? T kuadrat. Keluarkan t kuadratnya. Kita keluarkan t kuadratnya sehingga ini adalah t kuadrat kurung apa? 4x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Anda lihat nih 4 kuadrat 4x kuadrat tambah 3y kuadrat itu adalah sebenarnya sama dengan mx, y. Nah. Berarti ini terjadi t pangkat 2 dikali mx, y. Ini homogen derajat 2, betul nggak? Atau pangkat 2. Homogen derajat atau
pangkat derajat 2 atau pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat di sini lagi. N TX, TY berapa sini? Min 2 kali TX, X ganti TX, Y ganti TY. Berapa? Min 2 T kali T, T kuadrat, X kali Y. Nah, ini ada T kuadrat, kita keluarkan T kuadrat kali min 2XY. Berarti ini T kuadrat dikali apa? Min 2XY itu apa? Min 2XY itu adalah ini. Adalah N X, Y. Nah. Karena ini T kuadrat, ini T kuadrat, sama-sama T kuadrat. Berarti T pangkat 2, itulah derajat 2. Ya. Maka ini adalah PD homogen derajat 2. Ya. Ini adalah PD homogen, ya, PD homogen derajat 2 atau berderajat 2 boleh kan? PD homogen derajat 2. Derajat itu pangkat, ya. T kuadrat. Kalau T pangkat 3 harus sama ya. Jangan yang M-nya sebelah kiri dapat T pangkat 3, yang sebelah kanan T kuadrat nggak sama kan? Itu tidak homogen. Yang dikata homogen itu harus sama. Ya. Kalau sebelah kiri T pangkat 2, sebelah kanan T pangkat 3. Kalau sebelah kiri T pangkat 3, yang kanan juga T pangkat 3. Harus sama. Kalau T pangkat 3, dua-duanya dinamakan PD homogen derajat 3. Atau berderajat 3 boleh. Ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini tuh? Nah, barulah kita pakai misal tadi. Misalkan apa tadi? Z adalah Y per X. Ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Silakan kalau kurang jelas. Ya. Materinya di WA. Anda masuk di WA grup siapa? Mister. Masuk dalam WA grup yang tutoring kemarin. Saya udah kirim itu 13 bab ya semuanya. Itu buku yang saya tulis. Nama judulnya ada di covernya. Teori dan penyelesaian soal-soal. Teori dan soal-soal penyelesaian persamaan diferensial biasa. Tapi kata biasanya dihapus. Pada konsepnya masih saya simpan tuh ada kata biasa. Diganti, dihilangkan. Memang umumnya orang jarang sebut PDB. Kalau ODI benar, ordinary differential. Kata ordinary itu kan biasa nih. Biasa ya. Jadi berarti persamaan diferensial biasa. Ya. Baik, kalau sudah, nah baru kita, jadi karena ini PD homogen derajat 2, kita misalkan apa? Misalkan apa? Z ada V, kadang-kadang buku yang lain pakai V, boleh V. Z Y per X. Bisa Y per X, bisa X per Y ya. Dua kemungkinan ya. Kalau dia X per Y pasti beda lagi. X sama dengan YZ. Nah, di sini Y sama dengan apa? X dikali Z, berarti XZ. Nah, tadi Y diturunkan DY, X tetap, Z turunkan, jadi DZ. Z tetap, X turunkan. Nah, ini dia, kita pakai. Ya. Nah, kita salin yang tadi itu mana tadi? Yang sebelumnya ini. Kalau saya cenderung ambil yang enggak min ini, yang ini. Yang ini kita ambil, ya enggak? Mengapa? Ini menghindar min ini ya kan? Yang ini kita salin ya. Yang ambil ini atau ini sama aja sih sebetulnya. Ya boleh. Jadi 4S pangkat 2, 4S pangkat 2 tambah 3Y kuadrat kurung DX sama dengan apa? Yang pakai sama dengannya. 2XY. 2XY. Nah, yang kita ganti itu apa? Yang kita ganti itu adalah ini. Yang kita ganti itu Y dan DY. Yang kita ganti itu Y kuadrat, Y dan DY. Betul enggak? Oh ya, di sini kalau Y sama dengan XZ berapa Y kuadrat? X kuadrat Z kuadrat enggak?
Ya. Kalau Y sama XZ, maka Y kuadrat adalah XZ pangkat 2 kan? XZ pangkat 2 adalah X kuadrat Z kuadrat. Jadi kita substitusi di sini kurung 4X kuadrat ditambah 3 kali X kuadrat berapa nilainya sih? X kuadrat nilainya adalah X kuadrat Z kuadrat. DX tetap. Ya, yang kita ganti itu adalah tadi apa? Y dan DY ya. Termasuk Y kuadrat. Nah, 2X, Y-nya berapa? Y-nya ini. Y-nya, Y-nya ini, XZ. Y-nya XZ. DY-nya ini. Lengkap nih. DY-nya adalah yang panjang ini. XDZ tambah ZDX. Boleh terbalik letaknya, boleh. ZDX belakang di depan. XDZ-nya di belakang, boleh. Sampai sini jelas? Halo. Ini kita substitusi semua Y, semua DY. Dengan T, termasuk Y kuadrat. Ya. Nah, di sini ada saudara lihat apa yang kita bisa keluarkan. Halo, X kuadrat. Kita bisa keluarkan X kuadrat. Tinggal 4 ditambah 3 Z kuadrat. Ya. DX. Sama dengan di sini kalau kita kalikan apa? 2 kali X, pangkat 2 Z dikali X DZ ditambah ZX. Ini belum kita kalikan ya. Ini kita kalikan masing-masing. Ini tetap salin aja. Oh, ini boleh dibalik nggak? Boleh. Ya, ini boleh kita balik 3Z kuadrat, maksudnya belakang ke depan, depan ke belakang. Ya enggak? 3Z kuadrat ditambah 4 supaya. Terus ini kita kalikan 2S kuadrat Z 2S kuadrat atau terserah dikaliin boleh juga. 2 X pangkat 2 kali X pangkat 1 berapa? X pangkat 3 Z DZ ya enggak? Terus ini 2S kuadrat Z kali Z. Apa tuh? 2S kuadrat Z kali Z. Z kuadrat DX. Yang DX dengan DX boleh gabung nggak? Kalau gitu ini, kalau ini bentuk ini, sebaik ini dikali ke dalam ya. Ya enggak? Sebaiknya dikali ke dalam, ini kita kali ke dalam aja. Supaya tidak pusing. Nanti terakhir baru kita faktorkan. Coba kali ini, berapa nih? Ini kalau kita kalikan 4X kuadrat ditambah 3 kali S kuadrat Z kuadrat. Ya enggak? Kurung. Nah, sekarang Anda lihat ini kalau kita kalikan, yang ini kita pindahkan secara aljabar, betul enggak? Di mana DX sama DX kita gabung. Paham di sini? Halo. Coba. Ini agak panjang ya memang ya. Tapi sekali lagi saya ajarkan ini ilmunya, tapi dalam prakteknya kecenderungan kalau dia PD homogen dia juga PD eksak. Mengapa tidak kita gunakan PD eksak gitu. Lebih pendek ya. Nah, ini kita pindahkan secara aljabar apa sih? 4X kuadrat tambah 3X kuadrat Z kuadrat DX. Ini pindahkan jadi min 2X kuadrat Z kuadrat DX. Di DX sama DX kita gabung. Si DZ-nya kita biarkan aja. 2X pangkat 3Z DZ. Nah, ini boleh kita jumlahkan. DX-nya kita keluarkan. Berapa tuh? 4X kuadrat tambah 3X kuadrat Z kuadrat dikurang 2X kuadrat Z kuadrat kurung DX, ya kan? DX ini kita keluarkan, yang ini salin aja. Oke. Nah, ini bisa kita jumlahkan berapa? 4X kuadrat 3 kurang 2 berapa? Ini sama mana? X kuadrat Z kuadrat. 3 kurang 2 1, berarti tambah 1. 1 enggak ditulis. X kuadrat Z kuadrat kurung DX. Sama dengan 2X pangkat 3 Z DZ. Kemudian kita lihat dalam kurung yang di sebelah kiri, unsur apa yang bisa difaktorkan atau dikeluarkan yang sama? S kuadrat enggak? Kita keluarkan S kuadrat. Ya, kita keluar S kuadrat tinggal 4 tambah Z kuadrat ya. Kita keluarkan jadi 4
ditambah apa? Z kuadrat dikeluarkan X kuadrat, betul nggak? Kita keluarkan X kuadratnya di 4 tambah Z kuadrat kurung DX sama dengan, nah sebelahnya 2 X pangkat 3 Z DZ ya. Z DZ. Di mana Anda lihat ini S pangkat 2 sama S pangkat 3 bisa disederhanakan. S pangkat 2-nya hilang, ini tinggal S pangkat 1. Nah. Ada 3, S pangkat 3 dibagi S kuadrat kan S pangkat 1 kan. Jadi tinggallah sini, apa ini kita susun boleh, apa nih? Z kuadrat tambah 4, boleh ya? Dibalik kita ya, 4 tambah Z kuadrat adalah Z kuadrat tambah 4 DX, sama dengan 2XZ DZ. Pertanyaannya, apakah ini bisa dipisahkan? Bisa dipisahkan nih? Coba lihat. DX dengan X. Kemudian fungsi Z dengan DZ. Berapa? Mana ya? Coba, kalau ini DX per X, betul nggak gitu kan? X-nya ditarik ke sini kan, ke bawah. DX per X sama dengan apa? Ini tinggal 2Z DZ per Z kuadrat tambah 4. Sampai sini jelas? Halo? Dipisahkan. Ya. Jadi berarti di dalam PD homogen ada PD dengan variabel yang dapat dipisahkan atau variabel differential equation. Benar? Di dalam PD homogen ada pasti dia ketemu menyelesaikan dalam bentuk PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Ya kan? Nah, kalau Anda ketemu gini, sebaiknya fungsi Z-nya sebelah kiri letaknya. Yang D pada X-nya sebelah kanan. Supaya nanti yang kita mencari kan Z-nya, nanti kita cari X keluarnya. Sebaiknya ini terbalik. Jadi kita balik jadi apa? Kalau kita balik jadi 2Z DZ per Z kuadrat tambah 4 sama dengan DX per X. Kemudian baru kita pindahkan secara jabar 2Z DZ per Z kuadrat tambah 4 dikurang DX per X sama dengan 0. Baru kita lakukan apa? Integralkan kiri dan kanan. Integral 2Z DZ per Z kuadrat tambah 4 dikurang integral DX per X sama dengan integral 0. Apa itu? Ini integral dari penyebutnya. D dari penyebut. Coba. D dari penyebut. Apa hasilnya nih? Halo? Turunannya berapa nih? Coba kita hitung. 4 dan turunkan 0. 4 kita turunkan 0. D kuadrat turunnya berapa? 2Z kali DZ. Ada enggak di pembilang ini 2Z DZ? Ada? Sama persis. Kebetulan sama persis. Nah, jadi enggak usah dikali apa-apa di depannya. Kalau sudah sama. Karena sama, disamakan. Ya. Kemudian yang ini biasa rumusnya. Integral DX per X apa sih? Ln X. Harga mutlak enggak ditulis ya. Integral 0 C. Nah, kita teruskan. Ini jadi apa nih? Integral DU per U apa? Nah, tadi integral DU per U adalah ln harga mutlak U tambah C rumusnya. Tetapi sini ln harga mutlaknya tidak ditulis ya. Jadi Z kuadrat plus 4 dikurang ln X sama dengan C. Karena ini ln C menjadi ln C. Ya kan? Oke, ada yang mau catat dulu. Nah, baru nanti pakai rumus log A per log B. Log A per B. Garis silang. Ini ngerti enggak? Yang ini kalau nggak paham, emang ya kadang-kadang ini yang agak sulit kita pahami ya sebetulnya. Rumitnya ya ada juga ya, dan panjang jalannya, ya panjang. Any question? Ada pertanyaan? Yang belakang? None? Do you have any question? Ya ada.
Oh, yang tadi sebelumnya belum catat ya? Ini sudah belum? Belum ya? Sebelumnya lagi? Sudah? Ini sudah? Nah, yang ini? Tapi ini juga nanti ini pasti saya berikan ya. Saya tidak pelit dengan ilmu itu. Semuanya saya bagi. Saya punya ibu saya bagi juga ya. Kadang ibu yang dapat dari yang lain nggak boleh sih. Sebenarnya share ilmu itu sebagai dosen itu harusnya men-sharing ilmu yang diajarkan, apa yang dituliskan dari buku di-share juga. Ya, ya, silakan. Sudah? Mau kita catat di belakang masih catat, silakan. Kan panjang kan, Anda lihat? Sudah berapa halaman? Ya, tapi halamannya kecil-kecil karena pakai PowerPoint atau PPT ini kan skop itunya kecil. Ini saya dapat ilmu tuh di PES ya. Mengajarnya dulu pakai waktu sebelum pandemi, saat pandemi menggunakan PPT kosong, PowerPoint kosong dari kan. Kemudian menggunakan Microsoft Teams. Ya. Nah, kemudian saya coba pakai PPT di Zoom. Awalnya bisa. Penasaran deh, kenapa nggak bisa ya? Terus saya tanya sama dosen lain juga. Akhirnya ada satu dosen, juga dulu mantan mahasiswa saya, sekarang udah doktor ya, dokter computer science. Dijelaskan itu harus diubah ya, yang di PowerPoint itu ada di bawah itu diubah, yang model yang biasa apa tanah panah itu, nah, baru bisa. Nah sekarang saya nggak perlu lagi, langsungnya udah bisa. Ya. Jadi banyak pengetahuan itu kadang-kadang dari dalam keadaan terdesak atau gimana ya. Jadi saya bisa gunakan di Microsoft Teams sekarang, juga bisa digunakan di Zoom ya. Mengapa? Karena Zoom itu punya apa namanya whiteboard ya, papan tulisnya. Whiteboardnya itu hanya terbatas 20 page, 20 halaman. Sedangkan saya nulis kadang-kadang lebih dari 20 halaman. Jadi tidak cukup. Harus dihapus dulu. Ya. Kalau ini beruntung ya, saya dapat ilmu juga di sini. Baik. Sudah, yang ini tadi sudah juga. Halo, yang ini sudah. Kita lanjutkan. Nah, ini len Z kurang 4 kurang len X dengan len C. Log A kurang log B apa? Apa rumusnya log A kurang log B? Log A per B. Nah? Ya. Jadi ini jadi len Z kuadrat plus 4 per X. Benar? Sama dengan len C. Ya, log A kurang log B, log A per B. Kalau log A tambah log B, log AB. Log A kurang log B, len A kurang len B, len A per B. Kemudian len sama dengan len. Jangan dicoret ya, hilangkan aja. Jadi lennya kita hilangkan sehingga terjadi Z kuadrat plus 4 per X. Ya, per X sama dengan C. Z. Kemudian ini kali silang. Sehingga terdapat Z kuadrat plus 4 sama dengan CX. Nah, tadi Z itu berapa? Apa yang kita misalkan tadi? Z itu Y per X enggak tadi? Halo? Benar enggak? Kita misalkan Z adalah Y per X. Di depan tadi ya, kita lihat. Benar enggak? Ini. Z adalah Y per X tadi. Yang kita misalkan. Sehingga ini kita substitusi. Semua Z kita ganti dengan, kebetulan Z-nya 1 ya. Kita ganti dengan Y per X. Jadi Y per X kurung kuadrat Z kuadrat adalah Y per X pangkat 2 tambah 4 adalah CX. Kemudian kita selesaikan Y pangkat 2 per X kuadrat enggak? Karena Y pangkat 2, Y per X kurung pangkat 2 adalah Y kuadrat per X kuadrat tambah 4 sama dengan CX. Karena penyebutnya mengandung X kuadrat, ini dikali dengan X kuadrat enggak? Dikali dengan X kuadrat, jadi apa? Y kuadrat ditambah 4 dikali X kuadrat, CX kali X kuadrat, CX pangkat 3 enggak?
inilah solusi apa? Solusi umum PD. PD-nya apa? Homogen, ya. Nggak usah tulis kata homogennya, nggak apa-apa. Di solusi umum PD yang ditanyakan. Sudah jelas, mungkin solusi umum PD homogen boleh. Jadi jangan Z, Z-nya harus kembalikan lagi. Z yang kita misalkan tadi Y per X. Ini mau ditulis di mana, boleh ya. Di mana Z sama Y per X. Oke? Ada pertanyaan di sini? Nah ini contohnya PD homogen. Jadi, ya. Ini question? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kasih satu contoh lagi sebelum kita masuk PD yang tidak homogen dapat dihomogenkan. Ya. Are you boring? This subject? Kalau nggak boring, do you like calculus? Do you love calculus? Ada di Facebook ada cari I love calculus. Ada. Judulnya itu sih calculus. Ya. Iya. Kalau mau kita katik gitu. Baik, kalau nggak ada kita masuk yang ini yang nggak tahu nomornya nih, asal nomornya nomor 5. DY per DX ini bentuknya ada akar X kuadrat ditambah Y kuadrat plus Y per X sama dengan 0. Ditanya solusi solum PD. Ini singkatannya ya. Solum itu adalah solusi umum ya, singkatan. Ini singkatan bukan saya yang buat, adalah dari Bapak Profesor Dani Handali ya. Almarhum sudah berpulang beliau. Baik. Nah, ini min supaya jadi plus dipindahnya ya kan. DY per DX sama dengan apa? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Y per X. Kan boleh itu sini kan. Kemudian dilakukan apa? Kali silang. Kita kali silang di mana DX dulu baru DY. Nah, DX dulu ya. DX dulu berarti ini adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y kali DX sama dengan X DY. Ya kan? Sampai sini boleh. Nah, Anda tahu ini adalah homogen derajat berapa? Tahu nggak? Di sini lihat ini pangkat berapa? Pangkat 1. Ini pangkat berapa? 1. Ini kan pangkat 2. Pangkat 2 di akar pangkat 2 jadi pangkat 1 enggak? Ya, kalau mau cari ini kan TX kuadrat tambah TY kuadrat. T. Terus ini dikeluarkan T kuadratnya. Dalam kurung T kuadrat. Dalam kurung S kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian akar T kuadrat kan T. T pangkat 1 enggak? T pangkat 1 ini TY. T pangkat 1. Berarti ini apa namanya? Homogen derajat 1. Nah, ini X 1 juga kan? TX. T pangkat 1 juga. Jadi ini adalah PD apa? Homogen. Ini enggak usah dicari itunya ya. Derajat 1. Ya, derajat 1. Nah, baru ada ya, yang ini nanti yang kita ambil ya. Kita misalkan tadi ya. Misalkan apa? Y sama dengan kok Y sama dengan Z sama dengan Z sama dengan ya. Z sama dengan Y per X. Tapi kalau di dalam soal itu ada misalnya X per Y, sebaiknya jadikan X per Y boleh ya. Sehingga Y berapa sini? XZ. Nah, turunan DY, X tetap, Z turunkan jadi DZ. Terus Z tetap,
X turunkan jadi dx. Ini yang kita substitusi ke soal ini, kita salin ke sini. Jadi masukkan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y dx sama dengan X dy. Jadi kita nggak usah pindahkan gitu ya. Sama aja ya. Oke. Biasanya saya juga malas menguji yang ini ya. Kalau ini bisa sebagai PD homogen, dia juga PD eksak, kita pakai PD eksak ya. Jalannya kepanjangan. Nah, sekarang kita substitusi, kita ganti. Mana? Yang kita ganti itu apanya? Yang kita ganti Y kuadrat, Y sama DY. Enak? Yang saya lingkari. Nah, sekarang kita ganti jadi akar X kuadrat ditambah. Oh ya, ini jadinya apa nih? Berapa Y kuadrat? XZ pangkat 2 kan? Hasilnya apa? X kuadrat Z kuadrat enggak? Kita ganti dengan X kuadrat Z kuadrat. Z kuadrat ya. Ditambah Y adalah XZ kurung DX. Kita X kali. Nah, ini berapa? Ini yang DY ini panjang nih. DY ini adalah XDZ tambah ZDX. Atau terbalik boleh ya. ZDX tambah XDZ. Nah, ada yang sama enggak di sini? Di dalam akar ada yang sama? Ada kan? X kuadrat. Kita keluarkan. Ya, kita keluarkan akarnya. Jadi akar keluarkan X kuadrat. Tinggal apa? Apa yang tinggal? 1 ditambah Z kuadrat. Betul enggak? 1 ditambah Z kuadrat. Benar itu? Halo, X kuadrat kita keluarkan ini 1, ini Z kuadrat. Tambah XZ kurung DX sama dengan, nah, ini kalikan nih. X kali X jadi X kuadrat. Ya, X kuadrat dengan terus X kali Z, XZ ya, tambah XZ. Wah, ini enggak terekam nih. Nampak nih? Enggak terekam kan nih? Ini di belakang mana nih? Enggak ada. Saya save dulu ya. Ini pasti hilang nih. Ya. Caranya saya ini harus ditutup, kemudian dipanggil lagi. Tapi bagian ini pasti hilang. Ini save dulu ya, sorry. Ini sering kali terjadi. Nggak tahu, tiap ngaca pasti ada. Ini save-nya lama juga. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Ya. Oke. Caranya ini sudah saya save, saya tutup, saya panggil lagi. Kemudian harus di apa? Misalnya apa tuh? Di share. Adanya di base jika kurs 2. Nah ini. Panggil lagi. Jangan lupa share. Kalau lupa share, saya harus di-share dulu. Ini kan share-nya hilang kan nih. Anda lihat kan share-nya nggak ada ini. Ini kan pakai apa? Ini kostum. Ini dia nih. Anda lihat yang terakhir pasti hilang. Benar hilang kan? Hilang kan? Jadi ada belakang kan tulisannya deh. Itu penyakitnya kalau tidak tertulisnya pasti hilang. Ya. Oke. Jadi kita keluarkan X kuadratnya. Jadi ulang lagi, X kuadratnya kita keluarkan. Jadi tinggallah sini apa? Akar X ini tambah XZ. Tambah ya. Tambah XZ betul. Tambah XZ kurung DX sama dengan di sini X kali X, X kuadrat DZ. Kemudian tambah
X kali Z, XZ. Tambah SZ, DX. Ya. X kuadrat DZ, SZ, DX. Ya. Oke. Nah, ini bisa keluar kan akar dari S kuadrat kan X nih. Benar. Akar dari S kuadrat adalah X. Jadi X akar 1 tambah Z kuadrat, boleh dibalik ya. Z kuadrat plus 1, boleh gitu. Ini tambah, tambah hang lagi. Pusing. Nggak mau ya ini. Ini dihapus nggak mau. Oh ya, ini X-nya ini aja lah. Nah, tambah XZ gitu. Nggak ketulis lagi. Terus saya bawahnya nih. Ampun deh. Tadi menghapus. Oh ya, setiapnya harus ditutup dulu tadi ya. Ya, tadi udah hilang. Kita panggil sebentar. Baru mulai. Udah ini kenal lagi deh. Benar kan? Hilang kan? Baik. Jadi ini tadi sama dengan X kali X, X kuadrat. Sorry. X kuadrat DZ. Betul ya? X kuadrat DZ tambah XZ DX. Tambah XZ DX. Kemudian akar dari X kuadrat adalah X akar 1 tambah Z kuadrat ditambah XZ kurung DX sama dengan X kuadrat DZ ditambah XZ DX. Nah, yang mengandung DX kan ini kan, ini DX, ini DX. Ini kita gabung nih, ini sama ini kita gabung. Boleh kan? Kita gabung, pindahkan ke kiri. Jadi berarti sini, ini boleh nggak saya pindahin ini? Akar 1 tambah Z kuadrat adalah Z kuadrat plus 1 supaya mudah. Nah, ini XZ kurung DX. Udah ini dipindahkan. Tambah XZ DX dipindah menjadi min. XZ DX pindah ke kiri. Sama dengan kanan yang satu ini tetap. Nah, ini kita jumlahkan ini. Ini apa nih? X akar Z kuadrat plus 1 tambah XZ min XZ. Itu enggak? Kurung DX. Dikeluarkan DX-nya. Dikeluarkan DX-nya kan ini kurang XZ. Sama dengan X kuadrat DZ. Apa yang terjadi di sini Anda lihat? XZ-nya saling meniadakan. Itu enggak? Halo? XZ-nya saling meniadakan. Maka tinggal apa? Tinggallah X akar Z kuadrat plus 1 DX sama dengan X kuadrat DZ. Nah, kan Anda lihat kiri dan kanan, X-nya ada yang bisa disederhanakan. Di X pangkat 1 coret, tinggal 1 enggak sini. X kuadrat dibagi X kan, tinggal X. Jadi tinggallah, ini berarti tinggal akar Z kuadrat plus 1 DX sama dengan X DZ. PD apakah ini? Ini saya tanya, PD apakah ini? Pertama kita belajar tadi apa? PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Bisa dipisahkan enggak? Bisa dipisahkan? Kita pisahkan. Coba. DX ya. DX dengan X. Coba. DX dengan X kalau kita gabung jadi apa? DX per N enggak? Sama dengan DZ per akar Z kuadrat plus 1. Nah ini kita balik. Ingat tadi saya katakan fungsi Z-nya kalau bisa sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Jadi DZ per akar
Z kuadrat plus 1 sama dengan dx per x. Kemudian kita pindahkan secara aljabar. Ya enggak? Kalau kita pindah secara aljabar, berarti dz per akar Z kuadrat plus 1 dikurang dx per x sama dengan 0. Integralkan, integral dz per akar Z kuadrat plus 1 dikurang integral dx per x sama dengan integral 0. Nah, yang ini gimana? Halo? Oh ya, ini kita kerjaan sendiri ya. Ini sendiri integral dz per akar Z kuadrat plus 1. Ini rumus ini apa nih? Integral dx per ln x enggak? Ini C kan? Ya enggak? Nah, ini yang kita mau cari sekarang ini. Berapa nih? Gimana kita mencarinya? Ada sudah baca kalkulus 1. Ingat, ini enggak ada rumusnya. Kalau yang ada rumus integral dz plus akar 1 kurang d kuadrat. Aku sin z. Ya enggak? Aku sin z. Kalau akar 1 kurang z kuadrat. Ini z kuadrat plus 1. Kalau ada akar ini kita gunakan integral apa namanya? Integral dengan substitusi trigonometri. Masih ingat enggak? Yang saya terangkan dulu. Ada 6 cara. 3 gambar. Masing-masing gambar ada 2 cara. Masih ingat enggak? Kalau yang aktif waktu itu pasti ingat. Jadi ini kita gunakan apa tadi? Integral dz per akar z kuadrat plus 1 kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Ini theta ya. Kalau ini artinya z kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 itu kan 1 kuadrat. Berarti z dan 1 sebagai apanya? Sisi siku-sikunya, kaki siku-sikunya. Berarti z di sini, 1 di sini, betul enggak? Atau terbalik? Boleh terbalik ya. Kalau ini tangan, kalau dibalik kok tangan. Nah, ini akarnya. Akarnya z kuadrat, akar dari z kuadrat plus 1. Ya kan? Nah, dari sini kita carilah apa? Halo? Apa hubungan z dengan 1? Z per 1 apa? Z per 1 adalah, halo? Apa? Z per 1 apa? Tangan enggak? Y per X biasanya kan bentuknya. Z per 1 adalah tangan enggak? Tangan theta. Tangan theta. Berarti Z bagi 1 kan Z. Z adalah tangan theta. Oke. Kemudian apa hubungan sorry, jangan hubungan dulu. Turunan Z data theta apa? dz per d theta apa? Turunan tangan theta apa? Turunan tangan adalah apa turunan tangan? Sekan kuadrat theta ya, sekan kuadrat theta. D theta-nya kali silang, maka dz adalah sekan kuadrat theta d theta. Ya. Apa hubungan akar? Apa hubungan akar z kuadrat plus 1 dengan bilangan 1? Apa? Akar plus 1. Ingat enggak? Di mana ada di mana ada tangan, di situ ada apa ya? Hubungan yang abadi sebenarnya. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada tangan, di situ ada kosekan, kokoriko sebenarnya. Kokoriko itu tidak ada artinya itu cuma ada keledai. Di mana ada koko kan? Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Di mana ada sin, di situ ada kos. Di mana ada kos, ada sin. 3 pasang. Hubungannya itu abadi. Betul nggak abadi kan? Sepanjang masa. 1000 tahun lagi ilmu ini tidak berubah. Cuma ilmu matematik tidak berubah. Saya 4 Februari yang lalu, baru 2 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu ya. Sekarang tanggal 7 ya. Tanggal 4 Februari yang lalu pas mengajar di BINUS 41 tahun. Tepatnya saya ngajar 4 Februari tahun 1983. Jadi
Tidak tahu apa tahun ini terakhir nih. Dengan usia 70. Baik ya. Nah, akar persatu berapa tadi? Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Ya. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Jadi akar persatu ya tetap akar Z kuadrat plus 1 adalah sekan theta. Dapat nih. Nah, sekarang kita masukkan sini. Integral dz-nya berapa? Mana dz ini? Dz-nya adalah sekan kuadrat theta per akar nilainya berapa? Sorry. dz adalah tadi sekan kuadrat theta d theta. Terus akar nilainya sekan theta. Apa yang terjadi? Sekan pangkat 2 bagi sekan pangkat 1 tinggal berapa? Sekan pangkat 1 enggak? Halo? Dan apa rumus sekan? Apa rumus sekan? Ln sekan tambah tangan. Betul nggak? Tambah C. Ini tambah C-nya hilang aja. Nggak ada tambah C. Karena C-nya ada di sini. Bingung, Dik. Ada C kiri kanan, Dik. Pusing. Ya nggak? Nah, kembalikan lagi. Ini kan trigonometri jadi apa? Aljabar dari trigonometri. Hasilnya trigonometri. Trigonometri hasilnya kembalikan lagi ke aljabar. Jadi hasilnya apa? Ln apa tuh? Halo. Agak mutlaknya boleh hilang. Sekan tuh mana tadi sekan? Sekan sama dengan apa tadi? Akar. Ya. Akar Z kuadrat plus 1 ditambah tangan. Tangan berapa? Tangan sama dengan Z. Ya nak? Z. Nah ini. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo. Bayangkan ini cerita video Morgan. Jangan takut dengan video Morgan. Panjang memang ya bentuknya. Nah, setelah ini dapat, barulah kita masuk di sini. Nah, kita masuk di sini ya. Ini cerita mencari ini ya kan. Ini cerita untuk kita mencari ini kan. Ini dia nih kan. Paham? Baik. Kita ganti ini. Ini hasilnya adalah ln apa? Akar Z kuadrat plus 1 ditambah Z dikurang ln X sama dengan C-nya kita ubah menjadi ln C. Karena kiri kanan kirinya ada ln semua. Ln sama dengan ln. Log A kurang log B, ln A kurang ln B, ln A per B. Nah. Log A kurang log B, log A per B. Berarti sini ln apa? Akar Z kuadrat plus 1 ditambah Z per X sama dengan ln C. Nah, kita teruskan halaman berikutnya. Ln sama dengan ln. Dan ini jangan dicoret ya. Dihilangkan saja. Jadi tinggal apa? Tinggallah akar Z kuadrat plus 1 per X tambah Z tadi ya. Ya tambah Z ya. Akar Z kuadrat plus 1 tambah Z per X sama dengan C. Ya. Nah, kemudian kali silang, ini kali silang, maka akar Z kuadrat plus 1 tambah Z sama dengan CX. Nah, di mana? Di mana tadi Z kita misalkan apa tadi? Y per X ya? Nah, kita substitusi, kita ganti. Jadi akar dari Y per X pangkat 2 plus 1 tambah Y per X sama dengan DX. Terus akar dari Y kuadrat per X kuadrat, akar panjang, tambah 1 tambah Y per X sama dengan DX. Nah ini sama penyebut. Jadikan X kuadrat berapa nih? Y kuadrat ditambah X kuadrat enggak sini? Halo, ini tetap, tapi 1 itu kan sama dengan X kuadrat bagi X kuadrat enggak? Ya, ditambah Y per X sama dengan CX. Nah, ke sini. Terus ini, oh sorry. Ini kita akar dari pembilangnya tidak berubah. Y kuadrat tambah X kuadrat. Kita susun ya. X kuadrat tambah Y kuadrat per
per apa? Akar dari X kurang X, ya enggak? Akar dari X kurang X enggak? Tetap. Tambah Y per X sama dengan CX. Supaya penyebutnya X-nya hilang, ini dikali dengan X enggak? Kita kali dengan X. Ya, kita kali X, kan X-nya hilang nih. Ini hilang karena dikali X, ya enggak? Jadi apa? Jadilah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y sama dengan CX kali X apa? CX pangkat 2. Inilah solusi umum PD-nya. Dari PD mungkin tadi. Lumayan panjang. Ya, lumayan panjang sekali. Ini adalah solusi umum PD. Jelas sampai sini? Halo. Jangan bosan ya. Are you boring? Nggak apa-apa jawab yes. Membosankan ya hitungnya ya. Ya apa boleh buat. Oke. Selesailah PD homogen. Nah sebentar lagi PD yang tidak homogen dapat dihomogenkan. Ini satu contoh aja. Ini juga jarang dipakai. Ya. Sebenarnya agak lambat sekitar. Nggak apa-apa ya. Penting ngerti ya. Daripada cepat tapi nggak ngerti. Ya. So far sejauh ini apa yang masih ada yang mau ditanyakan? Any question so far? Ya ada. Ya. Oh iya iya, I'm sorry. Ini atau sebelumnya? Ini. Sebelumnya ada lagi nggak? Nah itu dari soalnya. Ini dari soalnya tadi. Tapi ini nanti saya kasih Anda juga kan? Nggak sabar ya. Foto-foto boleh, nggak apa-apa. Silakan. Sebenarnya kalau foto itu yang tidak diberikan. Udah, kita lanjutkan. Ini berikutnya. Sudah. Berikutnya lagi. Sudah nih. Sudah. Nah ini yang terakhir. Nah. Kemarin ini saya ngajar juga di forum ganda komputer science statistik. Ya. Oke. Opera eksaknya belum ya. Nah nih, bentar lagi PD yang dapat diubah menjadi PD homogen. Atau PD yang tidak homogen dapat diubah menjadi homogen. Oke. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. PD yang tidak homogen. Jadi PD tidak homogen dapat diubah ya. Orang bahasa Indonesia sering salah ya. Dirubah pakai ru r. Nggak ada ya. Harusnya diubah bukan dirubah ya. Rubah itu apa? Serigala ya. Jadi PD yang tidak homogen dapat diubah menjadi PD homogen. Nah, contohnya langsung X tambah Y plus 1 kurung DX ditambah 2X tambah 2Y tambah 1 DY sama dengan 0. Apa yang menyebabkan dia tidak homogen, tahu nggak? Ini tambah 1 ini yang menyebabkan. Ya kan? Kalau tambah 1 saya hilangkan PD homogen nggak? Tambah 1 ini saya hilangkan. Tambah 1 ini saya hilangkan. PD homogen dia. Ya, dia PD homogen. Tapi ini karena ini non homogen sebetulnya. Tapi bisa dihomogenkan. Nah, tapi tidak semua soal bisa karena ini terjadi kelipatan. Betul nggak? Anda lihat sini. Ini kelipatan dari X tambah Y enggak? Ini boleh nggak saya bikin di sini? Dalam kurung X tambah Y tambah 1 DX ditambah ini
Keluarkan 2-nya, X tambah Y tambah 1 DY. Ini terjadi kelipatan. Ya enggak? 1 X per V, 1 2 kali X per V. Ya kan? Nah, kemudian kita misalkan lah. Ini pakai misal ya. Misalkan X tambah Y, misalkan X tambah Y sama dengan Z. Ya. Nah, Y ini yang kita mau ganti, berarti Y adalah Z. Sorry. Iya boleh gini. Y sama dengan Z min X. Sehingga diferensialnya apa? Turunan Y, DY adalah DZ dikurang DX. Itu enggak? Diferensial masing-masing. Turunan Y, DY, turunan Z, DZ, turunan X, DX. Oke? Sehingga bentuk yang ini kita bisa ubah menjadi apa? Ya, bentuk ini akan diubah menjadi X tambah Y ada, oh ya ini misalkan Z, ini misalkan Z, berarti ini Z plus 1, Z plus 1 DX, ya, Z plus 1 DX, tambah di sini 2Z plus 1 DY. Ya, DY-nya kita ganti ya. DY-nya kita ganti dengan DZ min DX. Sama dengan 0. Paham maksudnya? DY-nya kita ganti dengan ini. DY adalah DZ kurang DX. Paham? Ya, kita ganti dengan DY-nya dengan ini. DY-nya. Baik. Kalau sudah, nah, ini kita kalikan. Coba, kalau kita kalikan sini Z plus 1 DX. Kita kalikan 2Z plus 1 DZ min. Ini dikalikan lagi. 2Z plus 1 DX. Sama dengan 0. Nah, DZ ini kita letakkan sebelah kiri. Yang DX kita pindahkan semuanya, dua-duanya pindah ke kanan. Apa jadi? Ayo. Yang ini min ini dipindah ke kanan jadi plus nggak? Jadi plus, yang ini jadi min ya. Jadi hasilnya menjadi yang Z-nya tetap ya, 2Z plus 1. 2Z plus 1 DZ sama dengan, ya enggak? 2Z plus 1 DZ. Ini min 2, ini dipindahkan menjadi plus ya. 2Z plus 1 DX. 2Z plus 1 DX dipindahkan menjadi plus. Kemudian yang Z plus 1 DX dipindahkan jadi min. Ya, ini plus dipindahkan dari kiri ke kanan. Z plus 1 dipindahkan jadi min Z plus 1 DX. Nah, ini bisa dijumlahkan. Ya, dijumlahkan ini tetap 2Z plus 1 DZ. Tetap ini 2Z plus 1 dikurang, hati-hati ini. Min Z, min 1 nanti. Kurung DX. DX ini dikeluarkan. 2Z plus 1 min Z min 1. Apa terjadi? Min 1 plus 1 0 tadi. Halo? Terus 2Z kurang Z apa? Z satu ya, Z saja, 1Z atau Z. Berarti ini 2Z plus 1 DZ sama dengan 2Z kurang Z, Z DX. Integral apakah ini? Ketemu lagi. Integral yang pertama, apa tadi? Integral yang dapat diubah menjadi apa? Ya, integral yang dapat dipisahkan, ya nak? PD yang dapat dipisahkan. Nah, dapat dipisahkan. Kita pisahkan sekarang, coba. 2Z plus 1 DZ dibagi Z, benar? Sama dengan DX. Nah, halo? Dibagi nih, 2Z bagi Z berapa? 2Z bagi Z, 2. 1 bagi Z, 1 Z. Benar? Kurung DZ. Dikurang. Nah, DX-nya pindah. Min DX sama dengan 0. Jelas? 2Z plus 1 bagi Z kan 2Z bagi Z
2 tambah 1 bagi Z seperZ. Ya. Ini dx-nya pindah jadi min dx. Sekarang integralkan kiri dan kanan. Integral dari 2 tambah seperZ dz min integral dx sama dengan integral 0. Ini boleh dipecah menjadi apa? Ini sama enggak? Integral 2 dz, 2-nya boleh keluar kan? Integral 2 dz, 2-nya keluar. Integral seperZ kali dz, kan dz per z. Min integral dx, x, sama dengan integral 0, c. Ini hasilnya apa nih? 2 dz, integral dz kan z. Kan enggak? Integral dy, y. Integral dx, x. Integral dz, z. Tambah integral dz per z, ln z. Kan enggak? Ln z kurang x sama dengan c. Coba. Z-nya Z-nya apa tadi? Z-nya tadi kita misalkan apa? Y per X. Nah, kita ganti. Coba. 2 kali Y per X tambah ln. Ya, gitu ya? Halo? Benar ya? Y per X ini kurang X sama dengan C. Hasilnya apa nih? Ini 2Y per X. Kita pencet. Salah. Nah, Anda enggak. Saya yang salah. Ini bukan ini. Coba cari. Mana ya tadi? Kayaknya. Coba lihat. Tadi yang kita misalkan tadi mana? Ini di sini. Ini nih. Z sama dengan apa nih misalnya nih? Bukan yang beda homogen tadi kan. Z yang kelipatan tadi. Z sama dengan E plus Y enggak? Halo? Ini kan Z-nya. Z-nya adalah ini kan. Ini. Saya lingkari. Z adalah X plus Y. Ini salah tadi ya. Berarti Z-nya adalah X plus Y. Jadi salah pilih tadi itu. Di sini salah. Oke, saya ganti ya. Jadi yang di sini tadi ya. Ini 2Z, jadi 2 kali X plus Y tambah ln X plus Y kurang X sama dengan C. Terus ini dikalikan 2X tambah 2Y tambah ln X plus Y min X sama dengan C. Nah, 2X kurang X kan berapa tuh? 2X kurang X adalah X. X tambah 2Y tambah ln X plus Y sama dengan C. Udah, apa sini aja lah. Nggak usah diubah. Ada ln-nya. Kalau mau ubah ya bisa, tapi tambah pusingan nanti. Ya, cukup sampai sana udah benar. Oke ya. Jadi hasilnya X tambah 2Y tambah ln X dalam kurung X plus Y sama dengan C. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya, silakan Miss. Oh, yang tadi naikkan. Sorry. Ini. Itu kan contoh dari PD yang tidak homogen dapat diubah jadi PD homogen. Ya. PD tidak homogen dapat diubah jadi PD homogen. Oke, sudah? Halo, Miss? Sudah. Terus ini sudah juga selesai, ya kan? Nah, sebenarnya waktunya 14 menit lagi. Ya, saya coba sedikit membuktikan PD eksak. Bisa? Terus kan? Kepala pegang panas enggak? Oke. Kita lanjutkan dengan yang
masih satu yang ke berapa ya? Ya. Oh ya. Mana? Jadi kita misalkan ini coba yang saya kuning. Karena ini X tambah Y ini kelipatan 2 kali Y plus Y. Yang kelipatan itu X plus Y, kita misalkan Z. Ini kan saya kurung Z. Tapi bukan sama dengan yang tadi yang sebelumnya. Yang sebelumnya Y per X. Ya kan? Jelas? Z sini mau Z tadi beda. Sudah jelas? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk dengan yang berikutnya adalah atau PD eksak. Kalau bahasa Inggrisnya eksaknya itu pakai X ya. Eksak. X A C. PD eksak. Jadi secara umum MS, Y dx ditambah NS, Y dy itu sama dengan 0. Secara umum ini ya. Ini sama di PD homogen ini juga ya sama. Nah, ada syaratnya. Kapan dia dikatakan PD eksak? Kalau berlaku do M per do Y sama dengan do N per do X. Kalau ini berlaku ini, maka ini adalah PD eksak. Maka ini adalah PD eksak. Tentu timbul pertanyaan, loh rumus itu formula itu dari mana? Mengapa do M per do Y? Boleh nggak do M per do X dengan do N per do Y? Boleh. Karena ada kalanya sama nilainya. Tapi tidak berlaku itu yang benar ini. Nah sekarang kebenarannya dari mana? Ya kan? Kita mau tahu rumus datang dari mana? Buktinya yang pertama ya, ini bukti rumus ini adalah tadi kita sudah menentukan bahwa formula dari PD eksak atau PD yang lain sama M, Y dx tambah N, Y dy itu sama dengan 0. Kita namakanlah ini persamaan pertama. Ya. Kemudian kita mau masuk persamaan keduanya, tetapi Anda sudah pernah belajar total diferensial atau diferensial lengkap? Pernah ini enggak belajar? Ini mungkin sebagai apa ya di luar ini. Kalau Z adalah fungsi dua variabel, maka sebentar. Fungsi dua variabel, Anda tahu turunan parsialnya ada dua kan? Apa sini? Turunan Z terhadap X apa namanya? Pakai do ya. Do Z per do X. Turunan Z terhadap Y apa? Do Z per do Y, ya kan? Ini ngerti ya, ini namanya turunan parsial. Ya, turunan sebagian parsial. Ya, turunan parsial. Nah, total diferensial, bahasa Inggrisnya total diferensial, ya, atau disebut juga diferensial lengkap, diferensial. Kalau bahasa Indonesia F-nya 1 ya, lengkap. Itu bentuk rumus umumnya sini dz adalah turunan parsialnya do Z per do X kali dx ditambah turunan parsialnya ini. Tambah satu lagi do Z per do Y, turunan parsialnya kali dy. Ini sudah pernah dapat belum? Halo? Sudah pernah dapat? Belum ya? Nah, kalau Anda tahu ini, misalnya Z-nya adalah, ya. Jadi Z-nya adalah fungsi, ya. Z-nya tadi fungsi apa? X, ya. Z itu adalah, Z-nya dua variabel enggak ya? Z itu adalah fungsi dua variabel. Maka dz ini adalah do F per do X
kali dx ditambah do f. Di z-nya ganti f, boleh kan? Z-nya boleh ganti f nggak? Per do y kali dy sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Ini persamaan keduanya ini. Ya. Kita ambil persamaan keduanya ini. Tadi persamaan pertamanya ini kan? Ini persamaan pertamanya. Sudah jelas? Kalau Anda gandeng ya, coba kita salin ya. Persamaan pertama tadi kita sudah tulis apa persamaan pertamanya? Persamaan pertama kita ada tulis tadi m x, y dx tambah n x, y dy itu sama dengan 0. Persamaan kedua baru kita dapat tadi apa? Sini. Do f. Do fungsi ya. Do f per do x kali dx ditambah do f per do y kali dy sama dengan 0. Kan gitu kan? Kedua persamaan ini identik. Berarti kalau ini sama-sama dx, berarti ini sama enggak nilainya? Ini sama enggak nilainya? Halo? Sama enggak nih nilainya, men? Berarti saya bisa ambil kesimpulan di sini bahwa bahwa m x, y sama dengan do f per do x. Ya kan? Ini sama nih. Satu lagi apa? Bahwa n ya, bahwa n x, y sama dengan do f per do y. Boleh kan? Halo? Ya. Berarti ini yang atas sama bawahnya ini koefisien dari dx, ini koefisien dari dy. Ya. Nah, kalau ini saya turunkan ini tadi pakai do m per do y, apa artinya itu? Apa artinya? Bahwa do f per do x ini kita turunkan lagi terhadap apa? Karena ini per do y, maka di sini per do y juga kan? Per do y. Ya kan? Sama kan? Karena ini turun do y ini kan do y. Do f per do x ini turun do y. Campuran namanya. Sehingga jadinya apa nih? Ngerti nggak maksudnya? Kalau ini turunkan terhadap y, ini juga turun terhadap y kan? Nah, do kali do apa? Do kuadrat f per do y do x. Terus yang ini do n ini tadi kita buktikan per do x. Berarti do f per do y ini kita turunkan tanda yang sama. Kalau ini do x, ini do x nanti. Kalau ini turun tanda do x, ini do x kan nanti. Ya kan? Paham maksudnya? Sehingga ini sama dengan apa nih? Do kali do kuadrat f per do x do y. Saya tanya Anda, do y kali do x sama enggak do x kali do y? Berarti nilai ini sama enggak? Nah, akibatnya ini jadi apa? Akibatnya ini do m per do y sama dengan do n per do x. Itu enggak? Halo, terbukti enggak? Nilai ini sama kan? Do m per do y dengan do m per do x. Terbuktilah ini merupakan syarat PD eksak. Kita jawab. Kalau tadi saya tuliskan di atas tadi do m per do y dengan do m per x, maka PD eksak. Dari mana datangnya? Ini adalah datangnya dari sini. Dan ini sebetulnya syarat ini juga dipakai nanti untuk mencari fungsinya. Jadi kalau tadi ya, ini enggak apa-apa lewat dikit ya, ini belum lewat. Kalau PD-nya tadi adalah M x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Tadi kan kita sudah buktikan ini do m per do y sama dengan do m per x. Barusan kan kita buktiin enggak? Halo? Ini sudah buktikan, maka ini PD eksak. Nah, bagaimana mencari fungsi x, y-nya? Yaitu integral dari
Ini. Kalau bisa dua-duanya, salah satu ya. Kalau yang kita integralkan yang kirinya M X, Y, dx, maka ini konstantanya kalau ini dx, pasangannya jangan X. Kalau ini dx ini Y. Hubungan yang dipakai adalah yang kita pakai tadi. Ini, turunan F terhadap Y, apa itu terusnya? Turunan F terhadap Y kan do F per do Y. Nah. Turunan F, fungsi F terhadap Y, CY ya, do F per do Y. Tadi kita dapat sini, do F per do Y sama dengan apa nih? Ini nih, do F per do Y apa? Do F per do Y adalah N S, Y. Nah, tetap ini ya, N S, Y. Oke. Yang kedua, cara kedua adalah fungsi X, Y dan integral yang belakangnya. Yang belakangnya, tadi yang depan ya, yang belakangnya N X, Y, dy. Kalau ini dy, sini konstantanya apa? Yang sama. Kalau ini y, sini x. Maka turunan f terhadap x apa? Do f per do x enggak? Turunan parsialnya. Do f per do x. Sama dengan apa? Kita cari di sini tadi. Do f per do x apa? Do f per do x sama dengan m. 3 kaki m x, y. Berarti ini m x, y. Nah, sudah jelas sampai sini? Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita integralkan ini tadi, turunan F terhadap Y adalah do F per do Y. Ya, Y-nya dari sini. Y-nya dari sini ya. Y. Terus sama pasangannya. Jadi yang sama. Kalau di sini M 3 kaki, sini N 2 kaki. Betul nggak? Ini M, ini N. Kalau ini integral ini adalah turunan F terhadap X adalah do F per do X. Jadi X-nya ambil dari sini. Ya, sama. Maka jangan sama dengan pasangan nih. Kalau ini M, ini N ya, 2 kaki, sini M 3 kaki. Sudah nampak hubungannya? Hubungan itu sebetulnya ada yang tadi dari atas tadi kita butin. Ya enggak? Jadi ini yang syarat ini yang kita pakai untuk mencari PDSA nanti. Minggu depan. Ya. Minggu depan libur ya? Iya. Minggu depan libur ya. Jadi minggu depan pas jatuh pemilu. Ya, pemilu anggota legislatif dan presiden. Baik, sampai sini ada kan pas waktunya kita absen sebentar ya. Absen sebentar. Nah, ini saya tutup dulu ini. Supaya ini kita rekam dulu apa? Nanti saya kirim sebentar lagi ini. Yang kedua. Ya, absen yang kedua. Yang kedua, ini yang kedua. Ya. Oke. Tinggal 2 yang isi. Ada. Yang lain lupa semua. Aduh, maaf. Udah. Tidak bisa. Ya udah, apa? Jadi Anda, siapa namanya? Alicia Rachel? Anda? Berarti Anda tidak bisa, itu artinya binus access connection fail. Ya kan? Alasan pasti. Amanda Natalia? Ya. Juga apa? Lupa. Oke, oke. Anti Maga? Sakit. Sakit yang nggak hadir ini. Oke. Selin Felicia ada. Selin Felicia. Oke deh. Cleopatra Palandi. Lupa juga. Istirahat, cari makan pasti. Debbie Leoni ada. Ya. Sama. Lupa. Gyosyama Kobima. Pada lupa teman. Udah lapar mungkin ini. Grace Atanto. Ya. Terus Ivan ada. Tadi Ivan nggak pernah masuk.
Ada Ustaz. Ya, tak apa. Tapi absen, hati-hati ya, jangan sering absen ya. Tadi saya tolong juga ya. Nah, ini saya tutup dulu ya ininya. End meeting.